Pasal ke-107, puasa. Dan demikianlah, maka pertama-tama sesuatu yang mengikuti kepenyesalan terhadap dosa itu adalah puasa. Dan demikianlah, maka pertama-tama sesuatu yang mengikuti penyesalan terhadap dosa itu adalah puasa. Karena barang siapa yang melihat bahwa suatu jenis dari makanan itu telah menyebabkan dia sakit, sehingga ia membayangkan maut, maka ia setelah menyesali perbuatannya memakan makanan itu, ia akan meninggalkannya agar ia tidak sakit. Maka begitulah wajib atas seorang yang berdosa untuk berbuat demikian. Jadi apabila ia mengetahui bahwa kelezatan itu menyebabkan dia berbuat dosa kepada Allah penciptanya dengan mengikuti perasaan dalam kesenangan duniawi ini, maka haruslah ia menyelesaikan perbuatan itu. Karena itu akan menjauhkan hidupnya daripada Allah dan akan membawa dia kepada maut neraka untuk selama-lamanya. Akan tetapi oleh karena manusia di waktu ia hidup memerlukan untuk mendapat makanan-makanan yang lezat di dunia ini, maka di situ wajiblah ia untuk berpuasa. Jadi hendaklah ia mengambil jalan untuk mematikan perasaan itu dan supaya ia mengenal bahwa Allah adalah Tuannya. Lalu apabila ia melihat bahwa perasaan itu menolak puasa, maka hendaklah ia meletakkan di hadapannya keadaan neraka, di mana tiada kelezatan sama sekali, tetapi hanya kesedihan yang tidak berkesudahan. Hendaknya ia meletakkan di depannya kesenangan-kesenangan surga yang begitu besar, sehingga sebutir dari kesenangan-kesenangan surga itu jauh lebih besar daripada serba kesenangan di dunia ini. Dan dengan demikian akan mudahlah menjinakkan perasaan itu. Karena sifat menerima sedikit untuk mendapatkan yang banyak adalah lebih baik daripada melepaskan nafsu dalam yang sedikit dengan kehilangan segala sesuatu serta berdiam dalam siksa. Dan hendaknya kamu mengingat si kaya tukang membuat jamuan-jamuan itu agar kamu berpuasa dengan baik. Karena ketika ia di sini di dunia ini suka bersenang-senang tiap hari, maka dicegahlah ia buat selama-lamanya dari setetes air. Sedang Lazarus yang di dunia ini menerima remah-remahnya saja, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya dalam kesenangan dan serba kelezatan di surga. Akan tetapi hendaknya seorang yang bertobat itu senantiasa waspada, karena setan itu berusaha untuk membatalkan setiap perbuatan yang baik dan memusatkan usahanya itu kepada amalan seorang yang tobat lebih banyak daripada yang lain. Karena seorang yang bertobat itu telah menentangnya dan berbalik menjadi lawannya yang gigih, serta ia menjadi budak yang jujur. Maka dari itu setan akan berusaha mengajaknya untuk tidak berpuasa dalam salah satu keadaan dengan bayangan sakit, dan apabila ia itu tidak mempan, maka ia setan mendorongnya untuk berlebih-lebihan dalam berpuasa sampai ia terkena penyakit. Barulah ia merasa senang. Jika dalam ini ia tidak berhasil, maka ia setan akan berusaha menjadikannya puasa itu sekedar meninggalkan makanan jasmani, sehingga orang itu menjadi seperti dia, tidak makan, akan tetapi ia melakukan dosa selama-lamanya. Demi Allah, adalah suatu yang tercela apabila seorang mencegah dirinya dari makan, tetapi ia memenuhi rohnya dengan kesombongan sambil memandang rendah kepada mereka yang tidak berpuasa dan menganggap dirinya lebih baik dari mereka. Katakanlah kepadaku, pantaskah seorang sakit membanggakan diri dengan diet terbatas yang diperintahkan kepadanya oleh seorang dokter, lalu mengatakan gila kepada mereka yang tidak dibatasi makanannya? Tidak sama sekali, tetapi malah ia harus merasa sedih dengan penyakit yang menyebabkan ia terpaksa untuk dibatasi makanannya. Sebenarnya aku katakan kepadamu, bahwa tidak seharusnya seorang yang bertobat itu membanggakan puasanya dan menghina mereka yang tidak berpuasa, tetapi ia harus menyesali dosa yang ia berpuasa karenanya. Pun tidak selayaknya bagi seorang yang berpuasa itu untuk memakan makanan yang lezat-lezat, tetapi ia lurus hanya memakan makanan sederhana. Layaknya orang memberikan makanan yang mewah kepada seekor anjing yang menggigit atau seekor kuda yang menendang. Tidak sama sekali, tetapi bahkan sebaliknya. Dan hendaknya kadar ini cukup bagimu tentang persoalan puasa. Pasal ke-108,
jaga malam. Jika demikian, maka pasanglah telingamu untuk mendengar apa yang akan kuutarakan kepadamu tentang berjaga. Berhubung karena adanya dua macam tidur, tidurnya jasad dan tidurnya roh, maka wajiblah atas kamu agar berhati-hati dalam berjaga, agar tidak sampai jiwa yang tidur dan badan yang jaga. Sungguh itu akan merupakan kesalahan yang buruk sekali. Bagaimana pendapatmu sekalian tentang perumpamaan ini? Ketika ada seorang yang berjalan kaki, tiba-tiba ia terantuk sebuah batu, maka agar supaya kakinya tidak terantuk lebih dari itu, ditumbuklah batu itu dengan kepalanya. Apakah keadaan orang semacam itu? Para murid menjawab, dia adalah seorang yang sial, dan seorang semacam itu pasti terkena penyakit gila. Maka Yesus menjawab, bagus jawabanmu. Dari itu katakan kepadamu, bahwa seorang yang berjaga dengan jasadnya, tetapi ia tidur dengan rohnya, adalah seorang yang terkena penyakit gila. Dan sebagaimana penyakit rohani itu lebih berbahaya dari penyakit jasad, maka juga sembuhnya lebih sulit. Layaknya seorang sial seperti itu membanggakan berjaganya dengan jasad yang merupakan kaki bagi hidup ini, sedang ia tidak melihat kesengsaraannya dalam mana ia tidur dengan roh yang merupakan kepala bagi hidup. Bahwa tidurnya roh itu adalah kelupaan kepada Allah dan hari pembalasannya yang dahsyat itu. Maka roh yang berjaga itu adalah roh yang melihat Allah pada segala dan tiap tempat, serta mensyukuri kebesarannya dalam segala sesuatu, pada segala sesuatu dan atas segala sesuatu. Roh yang menyadari bahwa ia senantiasa di tiap detik menerima nikmat dan rahmat dari Allah. Di sana akan mendengunglah selalu di telinganya karena takut dari kebesarannya akan seruan malaikat. Datanglah wahai seluruh makhluk untuk hari pembalasan, karena Tuhanmu berkehendak untuk mengadilimu. Dan roh itu akan selalu berada dalam khidmat kepada Allah. Katakanlah kepadaku, apakah kamu mengutamakan untuk melihat dengan cahaya bintang ataukah dengan cahaya matahari? Andreas menjawab, dengan cahaya matahari, bukan dengan cahaya bintang, karena dengan cahaya bintang kita tidak dapat melihat gunung-gunung yang ada di samping kita. Tetapi dengan cahaya matahari kita akan dapat melihat sekecil-kecil butiran pasir. Dari itu kita akan berjalan dengan kebimbangan di bawah cahaya bintang, tetapi dengan sinar matahari kita akan berjalan dengan tenang.